Halo Sobat Sains Farmasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang informasi yang harus disampaikan dalam penyerahan resep dokter kepada pasien. Dan di sini saya sudah mencatat ada 6 ya sobat ya, 6 bagian yang harus kita sampaikan kepada pasien. Berikut informasinya. Dan sebelum kita mulai videonya, bumper dulu dong sobat. Oke Sobat Sains Farmasi, apoteker ataupun dalam hal ini adalah seorang farmasis wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien. Informasi yang disampaikan seorang farmasis tersebut meliputi ada 6 bagian. Di antaranya bagian pertama adalah waktu penggunaan obat. Beberapa obat harus diminum dalam waktu tertentu untuk mencapai efek yang optimal ataupun menghindari efek samping tertentu, ataupun dalam hal ini meminimalisir ya terjadinya efek samping tersebut. Obat lambung misalnya, obat lambung diminum sebelum makan agar penyerapan obat dapat berlangsung dengan baik. Sebaliknya, obat nyeri dan obat antiinflamasi disarankan untuk diminum sesudah makan, mengurangi terjadinya iritasi pada lambung. Dalam hal ini mungkin kita kaji pada video nanti ya sobat ya, next video ya sobat, bagaimana cara kerja daripada ini dalam mengiritasi lambung ya sobat ya. Oke, bagian yang kedua adalah cara mengkonsumsi obatnya. Cara mengkonsumsi obat dapat dibedakan menjadi 5 tahapan ataupun 5 cara ya sobat ya. Oke, cara yang pertama adalah oral, artinya pemberian obat melalui mulut. Contohnya dalam hal ini ada tablet, ada sirup, dan lain-lain. Ya, mungkin kamu sudah lebih banyak tahu ya sobat ya. Dan yang pertama itu adalah cara oral. Berikutnya ada cara sublingual. Nah, cara sublingual ini adalah obat diletakkan di bawah lidah. Contohnya obat untuk penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga, rektal. Cara pemberian obat melalui rektal. Pemberian obat dengan cara rektal ini adalah dengan menempatkan obat melalui bubur. Contohnya di sini adalah sediaan obat dalam bentuk suppositoria. Berikutnya yang keempat adalah cara inhalasi, yakninya sediaan obat tadi disemprotkan ke dalam mulut. Contohnya dalam hal ini inhaler dalam penggunaan obat asma. Dan yang terakhir adalah kulit ya sobat ya, kulit ataupun topikal yang digunakan pada permukaan kulit. Dan contohnya di sini adalah salep, krim ataupun larutan topikal ya, topikal juga ada, seperti halnya bocok gitu. Dan tahapan yang ketiga adalah durasi konsumsi obat. Nah, ini wajib lakukan sini kepada pasien. Sebagian obat-obatan digunakan dalam jangka waktu, misalnya pengobatan anti nyeri, obat dihentikan apabila nyeri sudah tidak dirasakan. Dalam hal ini obat demam juga berlaku seperti ini ya sobat ya. Sedangkan terapi dengan antibiotik harus digunakan cukup panjang agar menjamin semua parasit mati dan menghindari penyakit kambuh kembali. Dan dalam hal ini juga mencegah terjadinya resistensi. Untuk penyakit kronis seperti halnya diabetes, umumnya pengobatan berlangsung sangat lama gitu ya sobat ya. Dan hal ini wajib kita berikan informasinya kepada pasien. Dan yang keempat adalah kegunaan obat. Kegunaan obat dibedakan menjadi 3 jenis, yakninya 1. Terapi di mana penyakit dialangkan ataupun terapi kausal. Contohnya obat antibiotik atau obat anti jamur, yakni jenis terapi ini mensasar di mana penyakit tersebut dapat untuk dihilangkan. Yang kedua, terus lagi terapi di mana hanya gejala penyakitnya saja yang dapat diobati dengan obat tersebut.
misalnya itu penyakit anti nyeri reumatik. Dan yang ketiga, terapi yang menggantikan zat yang normalnya dibuang oleh organ yang satunya seperti insulin untuk penderita diabetes. Yang kelima adalah efek samping obat. Beberapa obat-obatan dapat menimbulkan efek samping seperti rasa mengantuk bila mengkonsumsi obat-obat antihistamin. Untuk obat-obatan tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi apakah efek samping tersebut dapat terjadi, sehingga penting untuk menyampaikan hal ini kepada pasien untuk menghubungi dokter ataupun petugas kesehatan apabila terjadi reaksi-reaksi yang tidak biasa. Dan yang terakhir adalah interaksi obat. Ketika kedua obat ataupun dua atau lebih daripada obat dikonsumsi dalam waktu bersamaan, obat-obat tersebut dapat berpotensi saling mempengaruhi. Perlu diinformasikan kepada pasien untuk berhati-hati dengan obat, termasuk obat yang dijual bebas dan obat herbal yang akan mungkin berinteraksi dengan obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Farmasis harusnya bertanya kepada pasien tentang obat apa saja yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Apabila farmasis menganggap dalam resep tersebut ada kekeliruan ataupun penulisan resep yang tidak tepat, harus diberitahukan kepada dokter sang penulis resep. Bila karena pertimbangan dokter tepat pada pendiriannya ataupun tetap pada pendiriannya, dokter wajib membubuhkan tanda tangan di atas resep tersebut. Dan salinan resep harus juga ditandatangani oleh farmasi. Semoga video ini dapat membantu kamu semua.